Mahendra Siregar adalah ekonom dan teknokrat senior Indonesia dengan pengalaman panjang di bidang keuangan, perdagangan, investasi, dan diplomasi. Ia meraih sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1986 dan Master of Economics dari Monash University Australia pada 1991. Dalam karir pemerintahan, Mahendra pernah menjabat Wakil Menteri Perdagangan periode 2009-2011, Wakil Menteri Keuangan periode 2011-2013, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada 2013 hingga 2014. Di bidang diplomasi, ia ditunjuk sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat pada 2019, sebelum menjabat Wakil Menteri Luar Negeri periode 2019-2022. Mahendra Siregar resmi dilantik pada 20 Juli 2022 sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK periode 2022 hingga 2027. Ia mengemban mandat menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan di tengah tekanan ekonomi global. Memasuki tahun 2026, Mahendra menetapkan 3 arah kebijakan strategis OJK. Pertama, menjaga stabilitas sektor keuangan melalui penguatan sistem pengawasan. Kedua, mendorong pendalaman pasar keuangan. Ketiga, meningkatkan inklusi dan perlindungan konsumen serta investor. Bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, OJK adalah penjaga gawang stabilitas perekonomian Indonesia. Pemirsa, kesempatan ini kesempatan yang langka karena beliau yang akan saya wawancara ini adalah orang yang sangat sibuk tentunya untuk mengawasi sektor jasa keuangan. Telah bersama saya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar. Pak Mahendra, terima kasih sudah diberikan waktu ya Pak di tengah-tengah kesibukannya. Dan 22 November yang lalu ya Pak, baru ulang tahun OJK yang ke-14. Betul. Selamat ulang tahun Pak, meskipun terlambat. Terima kasih. Tapi boleh Pak diceritakan di ulang tahun ke-14, apa sih maknanya Pak untuk OJK itu Pak? Ya memang kalau lihat temanya kita mengacu kepada kontribusi dari industri jasa keuangan terhadap membangun kebesaran ataupun pembangunan dari negara yang berkelanjutan gitu ya. Jadi industri keuangan tangguh, Indonesia maju. Oke. Nah, jadi memang dalam konteks perekonomian yang makin terkait juga dengan perkembangan di sektor keuangan, kontribusi dari sektor keuangan pada perekonomian itu sendiri semakin besar. Dan pada gilirannya perkembangan di sektor keuangan yang berkelanjutan, yang aman, dan memberikan fungsi pembiayaan, intermediasi, dan pelindungan kepada masyarakat, pasti akan membangun perekonomian dengan lebih kuat lagi dan tumbuh berkelanjutan. Jadi ini memang momentum yang kita canangkan untuk juga merayakan dan tentunya memperingati hari ulang tahun OJK ke-14. Tentunya kita sudah di akhir tahun ini ya Pak, di tahun 2025. Kalau Pak Mahendra melihat seperti apa sepanjang tahun 2025 pencapaian-pencapaian penting yang diraih oleh OJK Pak? Secara umum tidak jauh dari yang kita perakirakan. Jadi dilihat dari besaran angka pertumbuhan kredit, kami menargetkan di kisaran 8, 9, 10%. Nampaknya pertumbuhannya sedikit lebih rendah, jadi di upper 7 gitu ya, atau 7,7, 7,8% untuk hampir kredit. 8 ya? Hampir 8%. Yeah. Sedangkan untuk dana pihak ketiga atau dana masyarakat, nasabah di bank, pertumbuhannya malah lebih tinggi daripada yang kami perakirakan.
dan mudah-mudahan bisa melampaui 9-10%. Targetnya di kisaran 8%. Yeah. Lalu di luar dua angka tadi yang tentu adalah perbankan, kami melihat untuk asuransi yang pada tahun-tahun lalu sangat rendah pertumbuhannya, memang karena ada isu kepercayaan juga terhadap situasi di industri asuransi beberapa waktu yang lewat, karena ada soal-soal besar di ada dalam insiden industri asuransi, betul. Tumbuh di kisaran 5% secara menyeluruh ya, walaupun tidak merata. Ada yang pertumbuhan lebih tinggi di asuransi umum, ada yang tidak terlalu tinggi di asuransi jiwa, dan reasuransi juga pertumbuhannya cukup baik keseluruhannya. Dana pensiun juga di kisaran 9% ya. Di luar itu yang memang tinggi itu ada hal-hal yang memang juga merefleksikan apa yang terjadi di perekonomian secara umum. Contohnya paling tinggi itu adalah pertumbuhan di industri pergadaian. Ya, itu di atas 30-an%. Di sepanjang tahun ini? Di sepanjang tahun sampai November ya. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa memang perekonomian dan tentu kondisi keuangan masyarakat mencerminkan juga kebutuhan untuk industri itu, sehingga kita melihatnya demikian. Tapi di sisi lain juga menyebabkan pertumbuhan dari industri pergadaian tadi, baik yang dimiliki BUMN maupun swasta. Yang lain lagi juga agak tinggi adalah pertumbuhan dari pembiayaan yang disebut dengan buy now pay later. Nah, ini ada yang di perbankan, ada yang di lembaga pembiayaan. Nah, ini juga menunjukkan pilihan dari masyarakat, konsumen dalam menentukan pembiayaan digunakan ya. Ini hal-hal yang memang kombinasi dari perkembangan di industri yang lebih mapan seperti perbankan dan industri yang relatif lebih baru. Nah, di luar itu juga tentu ada pasar modal. Pasar modal secara umum untuk industri ataupun perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar besar, pertumbuhannya yang disebut dengan kelompok LQ45 di kisaran 2%. Nah, tapi untuk keseluruhan pasar memang jauh lebih tinggi daripada itu. Mungkin bisa hampir 14-15%. Jadi keseluruhan itu tentunya tingkat pertumbuhan yang baik, terutama juga di tengah kondisi perekonomian global yang tentu tidak cukup kondusif ya, dan malah menimbulkan ketidakpastian tersendiri, terutama di semester pertama di tahun 2025 ini dengan pengumuman tarif dari Amerika Serikat dan juga tentu perkembangan geopolitik dan perdagangan yang tidak mudah di dunia ini, terutama dengan trade war ya di antara negara-negara besar itu. Di tengah tantangan yang tentunya tidak mudah ya Pak Mahendra, baik dari luar maupun dari dalam begitu. Tadi ada beberapa angka yang kalau kita artikan penuh tantangan ekonomi Indonesia. Secara umum Pak, rapor kondisi sektor jasa keuangan dan juga industri jasa keuangannya ya IJK yang OJK lihat di tahun ini tuh seperti apa Pak? Ya, kalau tadi yang saya sampaikan lebih banyak angka-angka pertumbuhan ya. Betul. Tapi kalau dilihat dari parameter dan indikator kesehatan, saya rasa secara menyeluruh juga menunjukkan bahwa stabilitas di sektor keuangan terjaga baik. Kita lihat dari kondisi likuiditas yang ada, memang tidak seliquid di tahun sebelumnya, tetapi di lain sisi juga masih punya ruang yang besar untuk bisa melakukan penawaran maupun pemberian intermediasi pembiayaan lebih tinggi. Dilihat dari segi non-performing loan, secara gross dan net itu tetap sama seperti tahun lalu, jadi baik ya.
Dilihat dari kecukupan modal, praktis bahkan lebih tinggi daripada tahun lalu. Ini angka-angka yang penting untuk bisa melihat kondisi yang ada. Dilihat juga dari segi nilai pembiayaan yang sudah dikeluarkan terhadap keseluruhan kapasitas pembiayaan, seperti di bank ada loan to deposit ratio. Saya rasa juga menunjukkan ruang untuk pemberian pinjaman yang masih lebih besar. Hanya memang di sisi lain kita melihat sektor permintaannya, permintaan terhadap pembiayaan ini yang agak melemah di tahun ini, terutama juga dari kelompok UMKM. Malah kalau itu kita lihat pertumbuhannya praktis hampir tidak ada untuk dari kredit UMKM di perbankan ya. Sedangkan yang di non bank, apakah itu di lembaga pembiayaan mikro maupun multi finance, ya pertumbuhannya lebih rendah daripada tahun-tahun lalu. Pak Mahendra, Menteri Keuangan Purbaya juga sudah melakukan ya upaya. Salah satunya kan pemindahan alokasi dana pemerintah dari akun di Bank Indonesia ke beberapa bank begitu ya. Sudah 200 triliun lebih. Kalau OJK melihat itu seberapa bisa kemudian yang tadi Pak Mahendra sudah katakan ada beberapa sektor yang bahkan permintaannya kan harus sangat ditumbuhkan begitu ya Pak. Bagaimana Pak efektivitasnya Pak? Kalau dilihat dari tujuan dilakukannya kebijakan itu, memindahkan dana SAL dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara. Sisa anggaran lebih ya? Sebenarnya sudah tercapai. Jadi pertama tentu memberikan ruang untuk melakukan fungsi intermediasi pembiayaan atau kredit yang lebih besar. Itu lagi-lagi kalau pakai angka loan to deposit ratio ya, itu meningkat tadinya di atas 90-an menjadi turun di bawah 90, meningkat dalam arti kapasitasnya. Kalau angkanya memang turun, dilihat dari segi kondisi likuiditas perbankan juga begitu. Tadinya di bawah 20%, itu namanya alat liquid kepada dana pihak ketiga, rasionya, perbandingannya. Terus naik ke atas 20-an%. Nah, dan kemudian kalau kita lihat juga dampaknya dengan adanya tambahan likuiditas tadi kepada penurunan suku bunga, baik di suku bunga pinjaman maupun suku bunga tabungan atau deposito, terlihat itu pengaruhnya. Jadi kalau dilihat dari target-target langsung, memang tercapai. Nah, hanya kalau kami melihatnya itu merupakan suatu stimulus yang baik dari kacamata potensi pasokan dari pinjaman ataupun pembiayaan kredit. Nah, tapi lagi-lagi permintaannya ini yang juga harus diciptakan, sebab tidak bisa semata-mata hanya dari pasokan, karena untuk sepanjang tahun 2025 ini yang kita lihat agak lemah justru aspek permintaannya, termasuk permintaan dalam bentuk pengeluaran pemerintah yang kelihatan pertumbuhannya mungkin tidak setinggi tahun-tahun lalu. Itu yang harus terus didorong begitu harus didorong, karena dengan begitu akan mendorong secara langsung dan juga tidak langsung, karena memberikan multiplier efek pada permintaan di sektor lain dan seluruh wilayah. Di tengah tantangan ekonomi ini kita melihat Pak Mahendra, saudara-saudara kita di 3 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat mengalami bencana, dan itu membuat kesulitan juga tambahan tentunya bagi saudara-saudara kita di sana. Bagaimana OJK membantu kondisi saudara-saudara kita di sana, Pak? Ya, kami tentu berduka dengan perkembangan yang menyesakan yang ada
di 3 provinsi tadi itu, Yeah. ya, kehilangan saudara-saudara kita dan banyak yang menghadapi musibah dan tentu cobaan ya dengan kondisi banjir dan longsor dari akibat siklon tropis Senyar. Yeah. Dalam hal itu OJK telah mengambil keputusan menerapkan kebijakan memberikan perlakuan khusus kepada ketiga provinsi itu untuk kredit ataupun pembiayaan yang diberikan di 3 provinsi itu dapat direstrukturisasi secara menyeluruh untuk jangka waktu 3 tahun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kepada mereka ini yang diberikan restrukturisasi tidak menutup kemungkinan untuk diberikan pembiayaan ataupun kredit baru tanpa harus memperhitungkan kredit yang direstruktur itu. Kondisi khusus ini ya? Atau istilahnya kebijakan one obligor itu tidak diterapkan. Dan untuk mereka yang pembiayaan atau kreditnya di bawah 10M atau 10M ke bawah, itu diberikan satu pilar, hanya dilihat dari kacamata kemampuan untuk pembayaran kembali ya. Dalam arti setelah direstruktur. Nah, jadi semua aspek dan kebijakan yang diberikan pada kondisi bencana, karena memang basis dari pemberian kebijakan dan perlakuan khusus ini adalah peraturan OJK yang diterbitkan tahun 2022 tentang aktivasi dari kondisi khusus terhadap bencana yang terjadi. Dan kami melihat bahwa trigger atau pemicu dari aktivasi kebijakan itu sudah memenuhi syarat, yaitu bahwa 3 provinsi tadi masing-masing pemerintah daerahnya, pemerintah provinsinya mengumumkan tanggap darurat. Jadi itu pemicunya. Itu ya. Nah, lalu kemudian berdasarkan pemicu itu dilakukan assessment menyeluruh dan kurang dari 10 hari assessment telah dilakukan dan kelihatan dampak yang sangat luas dan risiko yang tinggi kalau ini tidak diberikan perlakuan khusus, maka langsung diaktifasi. Dan ini berlaku langsung pada hari kami mengambil keputusan itu sendiri. Pak Mahendra, melihat semua yang terjadi di tahun ini, 2025, bagaimana OJK melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pak, untuk tahun ini? Apakah akan tetap aman di atas 5% begitu? Kan ada target berikutnya, dan untuk tahun depan itu OJK melihat seperti apa, Pak? Saya rasa tidak akan berbeda dari apa yang sudah ditetapkan target oleh pemerintah ya, baik tahun ini maupun tahun depan. Tahun ini mendekati 5,05, 5,1. Tahun depan ya kita berharap kalau ada penguatan kepada tingkat permintaan tadi, termasuk dari pemerintah, apa yang ditargetkan oleh pemerintah mencapai 5,4 dapat dicapai. Nah, ini menjadi sangat penting karena kondisi dunia tahun depan agak berbeda dengan tahun-tahun biasanya. Menjelang akhir tahun ada rasa optimisme biasanya ya di seluruh dunia untuk melihat tahun depannya karena harapan baru memasuki tahun baru dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita melihat perakiraan-perakiraan terhadap pertumbuhan ekonomi global yang terjadi dari 1-2 minggu terakhir ini untuk melihat 2026, yang terjadi adalah sebaliknya. Malah kelihatannya untuk pertama kalinya sejak pasca COVID, pertumbuhan ekonomi dunia mungkin tidak akan mencapai 3%. Di kisaran 2,6, 2,7. Nah, ini rendah. Dan juga kalau kita lihat dari target ataupun perakiraan terhadap ekonomi utama dunia, Amerika Serikat, RRT, apalagi Uni Eropa, itu barangkali juga memasuki tingkat yang terendah sejak pasca COVID. Jadi ini harus kita waspadai betul ya. Dan melihat hal itu memang tidak ada cara lain bagi kita untuk bisa
mengamankan pertumbuhan perekonomian itu selain mendorong kondisi di dalam negeri. Ini yang saya rasa kita semua perlu dukung. Dan tentu kami di OJK juga memahami persoalan itu dan menyiapkan berbagai kebijakan untuk bisa meresponnya dengan tepat, mendorong prioritas pertumbuhan perekonomian dari dalam negeri. Melihat situasi yang menantang ini, yang Anda baru saja katakan, Pak Mahendra, apa yang akan menjadi prioritas OJK tahun 2026, tahun depan? Apakah kemudian lebih kepada pengawasan, apakah lebih ke pengembangan atau perlindungan konsumen, atau yang mana Pak itu yang akan, karena ini kan permintaan masih belum begitu sehat, dari luar pun akan ada tantangan yang kelihatannya meningkat. Strategi OJK tahun depan itu seperti apa Pak? Ya, kalau dari segi menjaga stabilitas keuangan jelas, karena kondisi global tadi berarti risiko terhadap dinamikanya ya, istilah mungkin agak halusnya terhadap volatilitas lah gitu ya. Pergolakan kondisi keuangan ya menjadi tetap tujuan target utama kami ya, karena apapun kondisinya ya kestabilitasan dari kondisi keuangan akan menentukan banyak hal, termasuk stabilitas ekonomi maupun juga non ekonomi di dalam negeri kita. Nah, dalam hal itu menjadi tentu target utama. Tapi di lain sisi kami juga pahami tadi bahwa kalau tidak didorong pertumbuhan perekonomian di dalam negeri, maka pertumbuhan ekonomi nasional kita akan berat. Nah, dalam hal ini tentu kami juga terus mendorong peningkatan dari fungsi intermediasi, pemberian kredit, pemberian pembiayaan, pemberian fasilitas keuangan kepada semua para pelaku ekonomi ya. Ini yang memang harus terus dipantau dan dilihat sebagai satu kesempatan untuk kita mendorong perekonomian. Nah, contoh, di satu sisi belakangan ini kita melihat permintaan untuk kredit atau pembiayaan investasi dalam bentuk capex ya, modal investasi, itu tetap tinggi di kisaran 13% gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi perhatian justru permintaan terhadap kredit untuk modal kerja itu tidak tinggi, malah ada di kisaran hanya 2%, 3%. Nah, ini hal yang tentu perlu kita dalami lebih lanjut. Mengapa pada saat kondisi perekonomian membutuhkan pembiayaan untuk investasi, dan juga di hal lain kita perhatikan optimisme di sektor manufaktur yang sering dipakai angkanya adalah PMI, Manager Index, itu tinggi di atas 150-an. Nah, tapi di lain sisi justru modal kerjanya rendah. Nah, ini ada hal-hal yang tentu harus terus diperbaiki dalam kondisi iklim usaha, iklim investasi. Nah, itu tentu kami berharap pemerintah bisa juga fokus kepada perbaikan di sana, karena pada gilirannya ini yang akan menstimulir bagian permintaan kembali tadi ya. Confidence dan keyakinan terhadap iklim investasi akan mendorong permintaan terhadap pembiayaan dan peningkatan usaha. Lalu kalau soal pelindungan konsumen, masyarakat, itu selalu menjadi prioritas, terutama juga dengan perkembangan dari penggunaan keuangan digital ya, yang ternyata ya memang makin juga menyebabkan risiko dari penyalahgunaan, penipuan, scamming yang segala bentuknya menggunakan teknologi atau digitalisasi yang dari segi jumlah yang kami terima setiap harinya, setiap bulan, setiap tahun meningkat luar biasa. Sampai kalau setahunnya itu
pengaduannya di kisaran 300 ribuan. Oh, Ya, dan dari segi yang penipuan, dari segi pemalsuan dan lain-lain itu di puluhan ribu ya. Jadi ini tentu perhatian kami juga. baik. Belum lagi yang sisi lain apa yang disebut dengan scam ataupun manipulasi terhadap kondisi-kondisi rekening seseorang ataupun penggunaan yang tidak tepat, dan ini juga makin banyak ya. Ini juga menjadi keprihatinan kami ya, karena dengan begitu tentu kita harus terus meningkatkan untuk kemampuan mengatasi hal ini, tentu bekerja sama dengan seluruh industri, karena keuangan ataupun sektor keuangan ini kan basisnya kepercayaan. Betul. Dan tentu kalau kepercayaannya tidak dijaga baik karena berbagai aktivitas yang ilegal dan bertentangan dengan hukum ini, maka yang bisa menjadi risiko adalah kepercayaan dari pihak-pihak yang justru sangat diperlukan bagi pengembangan sektor keuangan itu sendiri. Baik. Pak Mahendra, bicara soal program prioritas pemerintah, Pak, di tahun 2025, OJK kita tahu juga mengerjakan banyak hal untuk mendukungnya. Persisnya apa, Pak, yang dilakukan OJK, Pak? Ya, ada beberapa. Kalau yang berkaitan dengan misalnya program pemerintah untuk membangun atau merenovasi rumah. 3 juta rumah. Ya. Kami bisa sampaikan bahwa sampai November kemarin fasilitas likuiditas untuk pembangunan perumahan FLPP, nah itu meningkat tinggi dibandingkan tahun lalu ya. Tahun lalu di kisaran 200 ribuan, tahun ini mendekati 250 ribu ya, yang nampaknya akan bisa dicapai. Lalu dalam konteks itu juga kami sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan fasilitasi kepada kemungkinan pembiayaan ataupun kredit, termasuk kredit bersubsidi dari pemerintah yang akan difasilitasi oleh perbankan dengan kebijakan-kebijakan yang kami lakukan. Termasuk kemudahan untuk melakukan kredit bagi pembelian tanah, bukan hanya rumah gitu. Dan juga khususnya bagi pembiayaan ataupun kredit yang KPR ya. Jadi itu satu. Kedua, terkait dengan kebijakan untuk terus mendorong hilirisasi. Ini baik di pasar modal maupun di perbankan terus menjadi perhatian dan prioritas kami, karena di sini tentu kita ingin peningkatan nilai tambah bisa terus dipertahankan, terutama juga menimbulkan kesempatan kerja yang tinggi ya. Saya rasa ada beberapa hal lagi yang bisa kita lihat sebagai prioritas, termasuk tadi kalau kebijakan untuk meningkatkan katakanlah likuiditas dan kemudian permintaan dari berbagai sektor dan prioritas pemerintah. Nah, ini akan menjadi momentum yang tepat bagi kami untuk bisa mendorong respon yang sesuai dengan itu. Pak Mahendra, Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK, ada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS itu kalau kita melihat bekerja keras di tahun ini. Bagaimana Anda melihat dinamikanya tahun ini dan apa yang mungkin harus diperkuat di tahun 2026, Pak Mahendra? Yang pasti kami akan kerja tidak lebih ringan di tahun 2026, itu pasti ya. Karena kondisi global tadi dan juga keinginan kita untuk bisa memproteksi pertumbuhan perekonomian Indonesia dari dinamika global yang makin tidak mudah di tahun depan ini. Nah, tentu kita harus kerja lebih keras lagi dan justru juga koordinasi dan sinergi yang dibangun harus lebih baik lagi. Saya rasa kalau di tingkat
KSSK ini dari segi komunikasi, dari segi interaksi dan membangun sinergi baik sekali ya. Yeah. Dan memang tidak selalu sama pandangannya, tidak harus sama prioritasnya, tapi dengan diskusi, dengan pemahaman, interaksi yang baik dan terbuka, saya rasa secara umum dapat saya sampaikan bahwa kesepakatan yang dicapai selalu menghasilkan keputusan yang terbaik ya. Dan ini saya tidak akan memiliki harapan berbeda untuk masuk ke 2026 ya. Kecuali justru makin baik lagi, makin terintegrasi ya. Pak Mahendra, tadi Anda katakan bahwa tantangan dari luar kelihatannya tahun depan akan lebih besar. Lalu dari dalam permintaan yang harus terus ditumbuhkan. Sentimen keyakinan akan masa depan bisnis itu atau ekonomi itu harus ditumbuhkan. Apa harapan Anda Pak untuk tahun 2026 ini, termasuk mungkin kita bicara kedalaman pasar Pak. Itu kan termasuk salah satu faktor yang sering sekali dipersyaratkan oleh investor, termasuk juga dari luar, untuk masuk ke Indonesia. Apa yang Anda harapkan agar ada permintaan yang menguat di tahun depan itu Pak? Ya, kalau saya melihatnya justru dalam kondisi global yang berat tadi, perekonomian suatu negara yang bisa bertahan tetap stabil dari segi sektor keuangannya dan pertumbuhan ekonominya tetap terjaga baik, akan menjadi pengecualian. Sebenarnya ini kesempatan bagi kita untuk menarik perhatian dan kemudian pada gilirannya menarik juga investasi, kemudian tingkat interaksi, hubungan ekonomi yang lebih tinggi, dan tentu masuknya investasi dan modal yang lebih besar ke Indonesia. Nah, dalam hal itu di kami di sektor keuangan juga melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong pendalaman pasar. Kalau di perbankan juga masuk dengan beberapa produk yang bersifat pendekatannya lebih kepada derivatif, yang kemudian juga melakukan kerjasama dengan pasar modal. Seperti tadi yang soal pembiayaan bagi perumahan misalnya. Selain pembiayaan dari kredit, juga dilakukan efek beragunan aset atau EBA di pasar modal untuk terkait dengan perumahan dari lembaga pembiayaan yang berkaitan dengan perumahan, apakah bank ataukah non-bank. Ini kemudian bisa menjadi satu pendalaman pasar, tidak hanya pendekatan yang konvensional. Lalu kemudian dari kacamata pasar modalnya sendiri, kami akan melakukan review ataupun penguatan terhadap pengaturan mengenai jumlah saham publik yang diakui ataupun dimiliki pada saat terjadinya IPO, penjualan saham pertama kepada publik, akan ditingkatkan dari jumlah minimumnya sekarang kepada yang lebih besar, supaya dan lebih kemudian supaya lebih liquid dan lebih banyak peserta pemilikan publik juga. Dan kemudian pada gilirannya ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik tadi itu secara konsisten akan dipantau komitmen mereka dalam merealisasikannya ya. Nah, ini hal-hal yang penting, dan kemudian juga di dalamnya pemahaman mengenai seluruh transaksi yang terjadi untuk diketahui lebih baik secara lebih transparan ya. Mengenai kalau ada transaksi yang anomali, nah, itu harus didalami kenapa itu terjadi, oleh siapa, dan bagaimana itu perdagangan bisa menyebabkan hal tadi. Nah, ini hal-hal penting yang juga pada gilirannya saling melengkapi dalam upaya kita untuk pendalaman pasar. Terkait dengan pasar Pak, terutama pasar modal.
ada yang mengatakan ini berkah COVID, membuat banyak investor itu, terutama yang muda, itu bertambah banyak di Indonesia. Tapi di sisi yang bersamaan, literasi itu dianggap masih harus lebih banyak lagi ditingkatkan. OJK melihat khusus Pak soal literasi kecakapan bukan hanya untuk orang muda tentunya, tapi untuk semua orang yang kemudian berinvestasi di pasar modal di Indonesia, Pak. Setuju. Memang apalagi tadi kalau produknya makin lama makin canggih. Nah, tentu pemahamannya termasuk pemahaman risikonya harus lebih baik bagi mereka yang melakukan investasi. Dan memang tidak harus berarti berinvestasi kepada produk canggih yang tentu ada risiko tambahan. Tapi pemahaman mengenai hal itu perlu diketahui dengan lebih baik. Nah, hal itu kami respon dengan melaksanakan berbagai program literasi itu secara masif ya. Mulai dari tingkat sekolah dasar gitu, sampai kepada seluruh jenjang di pendidikan, sampai kepada tentu masyarakat secara umum, masyarakat di daerah, masyarakat di pedesaan, juga semua yang terkait ya, ibu-ibu maupun juga masyarakat difabel, semua yang kami lihat bahwa literasi ini merupakan prasyarat yang sangat penting untuk peningkatan akses keuangannya itu sendiri. Nah, karena pada gilirannya yang kita perlukan bukan hanya literasinya, tapi aksesnya. Nah, akses ini bisa dilakukan kalau mereka juga mengerti mengenai risikonya dan kembali melihat bahwa bagaimana memanfaatkan jasa keuangan ini sesuai dengan kebutuhannya, meningkatkan kesejahteraan, tapi juga aman. Nah, ini yang hal-hal yang menjadi elemen dalam target pemenuhan dari literasi dan edukasi yang kami lakukan. Kami lakukan survei setiap tahunnya, dan survei yang dilakukan massal ataupun masif oleh BPS untuk seluruh provinsi di Indonesia. Kami harapkan angkanya terus membaik secara menyeluruh maupun secara masing-masing industri. Ada literasi dan inklusi angka-angkanya untuk perbankan, untuk pasar modal, untuk asuransi, untuk dana pensiun, pinjaman pembiayaan dan lain-lain ya. Dan memang masih kelihatan yang besar itu lagi-lagi ya di perbankan yang dianggap sudah lama sudah mapan, tradisional. Lalu yang lain-lain masih lebih rendah, tapi tetap terjadi peningkatan ya. Walaupun tetap belum setinggi yang kita harapkan. Baik. Pak Mahendra, sebelum di OJK Anda sudah menduduki tanggung jawab di sekian lembaga tentunya Pak. Sudah pernah di Kementerian Koordinator Perekonomian, Wakil Menteri Keuangan ya Pak, pernah? Menteri Perdagangan juga wakil. Apa yang membuat Pak Mahendra melihat ada pendekatan yang berbeda dengan yang sekarang Anda lakukan ketika memimpin OJK Pak? Yang pasti tentu OJK adalah lembaga negara ya. Memang bukan kementerian atau lembaga seperti yang saya pernah berada sebelumnya. Tentu bukan berarti dia tidak komit kepada kepentingan nasional, karena kepentingan nasional adalah kepentingan kita bersama gitu. Tidak ada pengecualian terhadap itu, semua harus mendukungnya. Tapi dengan katakanlah struktur yang seperti itu menunjukkan perbedaan terhadap proses dari pengambilan keputusannya. Nah, ini yang saya rasa menariknya. Jadi di satu sisi pengambilan keputusan itu dilakukan oleh organisasi ini sendiri, sehingga berbeda dengan yang sebelumnya saya berada. Nah, di lain sisi proses pengambilan keputusannya itu juga agak unik. Kalau di tempat sebelumnya itu ya tentu pimpinan tertinggi memiliki kewenangan yang paling tinggi dalam mengambil keputusan. Nah, tapi kalau di OJK ini pengambilan keputusannya dilakukan dengan apa yang disebut dengan bahasa Inggrisnya kolektif kolegial. Bahasa Indonesianya sebenarnya ya musyawarah mufakat. Dan itu harus bulat.
Dan ya walaupun kemarin di undang-undang yang baru di 2023 di P2SK ada semacam hak tambahan bagi ketua Dewan Komisioner dalam proses pengambilan keputusan, tapi ya saya bisa sampaikan syukurlah sampai saat ini saya tidak pernah menggunakan hak itu. Jadi semua keputusan bulat Tetap selalu dipenuhi musyawarah mufakat. dan dengan segala macam perbedaan pandangan dan prioritas. Karena ini juga yang kedua nih mungkin uniknya OJK. Kewenangannya, mandatnya, dan bahkan struktur organisasinya ditambah terus. Yang belum ditambah memang anggarannya. Tapi ya sudah, memang ini kondisi yang kita tentu respon dengan positif ya. Karena dengan adanya undang-undang tadi itu, jumlah dari anggota Dewan Komisioner bertambah 2. Lalu di bawahnya tentu Deputi Komisioner, lalu kepala departemen, direktur, dan jajaran bertambah semua ini. Padahal kemampuan untuk menambah SDM juga tidak menjadi bertambah karena kondisi yang ada. Jadi kelihatan, dan sekarang kalau dilihat OJK sebagai regulator sektor keuangan Indonesia dibandingkan rekan-rekan kami di negara-negara lain, saya dengan ya merasa ini ya cukup yakin melihat bahwa kewenangan dan mandat yang diberikan OJK mungkin terbesar di dunia gitu ya. Karena mulai mengawasi dari perbankan yang konvensional dan mapan sampai kepada lembaga keuangan mikro yang tentu di banyak negara tidak ikut dalam pengawasan di regulator keuangan, sampai kepada aset digital termasuk kripto, yang juga di negara lain biasanya regulatornya berbeda. Kalau kami semua satu, dan tentu untuk market conduct atau pengawasan terhadap perilaku pelaku industri keuangan yang tempat lain juga seringkali terpisah organisasinya. Nah, di kami semua jadi satu itu. Nah, jadi memang keputusannya menjadi lengkap, dilihat dari semua dimensi. Ya memang kalau dilihat apa namanya ya konsekuensinya adalah bukan kecepatan tapi kesabaran. Kesabaran, baik. Ya, kesabaran harus lebih tinggi lah. Nah, sehingga keputusannya tetap terjadi. Dan terlepas dengan kondisi global tadi dan tantangan yang ada, kami optimis bahwa struktur yang ada dan semangat untuk proses yang terbaik tadi tetap terjaga. Dan ini berlanjut sampai ke bawah ke seluruh daerah. Baik. Pak Mahendra, terakhir, apa harapan Anda atau mungkin mimpi seorang Mahendra Siregar untuk sektor jasa keuangan, untuk industri jasa keuangan di Indonesia? Kalau tadi ya, apapun yang kita sudah kontribusikan sekarang, kalau dilihat dari segi potensinya, barangkali bahkan belum setengah dari apa yang bisa seharusnya dikontribusikan. Jadi ruang untuk pengembangan ya, untuk penguatan itu besar sekali, dan kita berada di situ. Dan kondisi perekonomian yang tidak mudah dalam global tadi itu justru memberikan peluang bagi sektor keuangan berkontribusi lebih besar, sehingga tidak harus menuntut semata-mata pertumbuhan dari perekonomiannya. Ini yang saya lihat sebenarnya suatu kesempatan bagi sektor jasa keuangan untuk memainkan posisi dan kontribusi yang lebih besar. Dan tentu kami berusaha sebaik mungkin untuk bisa melakukan hal itu. Baik, kita doakan supaya Pak Mahendra dan kawan-kawan di OJK bisa terus mengawal sektor jasa keuangan di Indonesia dan untuk kebaikan bangsa kita. Pak Mahendra, terima kasih sudah memberikan waktu Anda. Terima kasih, Bung Leo. Dan pemirsa, demikianlah pembicaraan saya bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.